Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bapak Anas Ponijan MPD sebagai Kepala Sekolah SMAS Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Pada yang saya hormati Miss Eni Destiani MPD sebagai Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati Pak Rinaldo SPD sebagai Wakasek Kesiswaan. Yang saya hormati Abi Wahyu Indriadi ST sebagai Wakasek Sarpras dan Humas. Dan yang saya hormati dan cintai pula Bapak, Ibu, rekan Dewan Guru serta teman-teman karyawan yang semua insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara pembiasaan budaya positif di lingkungan SMAS Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam acara sosialisasi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, materi yang akan disampaikan oleh Miss Eni Destiani MPD. Kemudian yang ketiga adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wagino SSI MPD. Kemudian yang keempat adalah penutupan. Yang kelima adalah doa. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, untuk Miss Eni, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Miss Diana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Nauzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul ya di sini. Bapak dan Ibu guru mungkin bingung apa nih, kenapa kok kita dikumpulin di sini gitu ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, Bapak Rinaldo SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan, yang terhormat Abi Wahyu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sapras, Bapak dan Ibu guru sekalian, izinkan kami dari calon guru penggerak Angkatan kelima Kabupaten Bekasi ingin menyampaikan apa yang telah kami dapatkan. Kemarin kita sudah belajar tentang modul 1. Modul 1 itu adalah tentang budaya positif. Jadi pada hari ini kami akan mengimbaskan kepada Bapak dan Ibu guru untuk apa? Untuk nanti diterapkan dalam keseharian, baik itu dalam pembelajaran, baik dalam tingkah laku sehari-hari di sekolah bersama anak-anak itu ya. Ada materi-materi yang akan kami beritahu gitu ya.
Kami menyampaikan ini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti kami akan menggurui ya, tidak, kami juga sedang sama-sama belajar untuk mencapai merdeka belajar ya. Kita kan tahu ya pada pada tahun ajaran baru ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka dan sekolah kita juga sudah menjadi sekolah penggerak. Otomatis kita juga harus mengikuti paradigma baru yang berubah dalam tatanan pendidikan, gitu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Oke. Materi apa sih yang akan kita sampaikan ya? Yang pertama adalah kita akan menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin ada Bapak dan Ibu sudah tahu budaya positif apa yang ada di sekolah kita saat ini? Boleh angkat tangannya? Apa misalnya? 5S. 5S. Oke, selain itu? Kerajaan. 3S. Apa tuh 3S? Senin, sehat, sehat. Oke, tahu lagi? Murojaah. Ya, sebetulnya budaya-budaya positif ini sudah kita jalankan lama ya. Sudah bertahun-tahun. Cuman ada beberapa hal yang memang serasa kita baru tahu. Saya sendiri merasa baru tahu. Coba, saya punya pertanyaan pemantik. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Pernyataan ini ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Ya, setuju. Setuju? Berarti 90% lah ya? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju. Hukuman semua. Ya, hukuman tapi positif. Setuju? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Hampir semuanya setuju ya. Ada yang tidak setuju nggak? Yang telah dikasih hadiah apalagi. Oh iya ya, hampir setuju semua. Setuju. Tapi kita sebetulnya akan tercengang ya melihat apa yang akan saya sampaikan. Oke, materi yang akan kita sampaikan, pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita tahu jawabannya setelah ini. Ini topiknya ya, yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian kita akan tahu juga tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan itu sebenarnya bagus atau enggak sih gitu. Kemudian restitusi, ada yang pernah dengar restitusi? Restitusi baru hari ini ya. Oke. Keyakinan kelas, oke. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nanti saya menyampaikannya berdua bersama Mr. G ya. Oke. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan berarti kebaikan ya. Oke. Saya minta 2 orang. Siapa yang mau berpartisipasi? Marido. Ya, Marido sama Pak Ibar. Oke. Pak Ibar, misalkan ya. Pak Ibar, misalkan Pak Ibar punya sesuatu yang berharga, kepalkan di tangan. Misalnya apa? USS. Ya. Oh, emas contohnya. Mas Kibar. Pegang dengan erat ya. Oke. Pak Rido. Minta emas yang ada di tangan Pak Kibar. Boleh pakai ancaman, boleh pakai rayuan, boleh hardikan, boleh apa saja. Silakan. Mas. Lu mau pakai mic? Oh, nggak usah. Gua minta dong. Malak itu mah. Ayo sampai dapat. Itu kerennya kalau punya gue ya. Enak aja kenalin deh. Jadi biar kebuka aja gitu. Iya, biar Pak Kibar mau ngasih ke Pak Rido. Ayo gimana sih? Paksa bos. Ah.
Paksa. Pakai kekerasan. Cium. Pakai kekerasan boleh, pakai rayuan boleh, pakai hartikan boleh. Gue dihantik. Ada jadinya masih tidur. Bagi gue dong. Paksa bos badannya. Ntar pulang gue anterin deh. Agak mau ya mas. Bang Iwan mau ngasih nggak? Kenapa? Pelit banget. Kenapa? Iya, lebih berharga. Oh, lebih berharga ya. Oke, terima kasih buat Bang Iwan dan Pak Rido. Ayo. Coba, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian tersebut? Pelit. Pakai baru pelit. Pelit. Apa? Mencoba mempertahankan miliknya. Oke, mencoba mempertahankan miliknya. Ada lagi? Keteguhan hati. Mempertahankan. Keteguhan hati. Ya. Keteguhan hati. Oke. Ada lagi? Tombel. Kemampuan merayu. Kemampuan merayu. Kurang. Oh, kurang kemampuan merayunya ya. Kalau punya cewek saya bisa. Bang Parido udah minta ya dong dua gitu ya udah merayu, tapi Pak Kibar tetap tidak mau memberikan apa yang dia punya ya. Ini terkait dengan motivasi, terkait sama kontrol diri. Kontrol diri, Pak Rido bisa nggak mengontrol Pak Kibar? Nggak bisa. Tidak bisa ya? Iya. Bisa dengan sesuatu. Bisa nggak bisa tuh? Tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa ya? Tidak bisa kan Pak Rido? Bisa nggak? Nyuruh Pak Kibar ngasih emasnya? Gak bisa. Tapi kalau Pak Kibarnya sebenarnya mau memberikan, Pak Kibar berarti punya apa namanya? Rela gitu, dirinya dikontrol. Rela dirinya dikontrol sama orang lain gitu. Jadi sebetulnya kontrol diri itu yang punya siapa? Diri kita sendiri. Ini pun yang terjadi pada siswa kita, Bapak Ibu, murid-murid kita ya. Kita lihat nih, ini yang terjadi selama ini. Ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid kan? Anak-anak harus begini, harus begitu, ya kan? Tapi padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Murid mau dikontrol guru karena apa? Takut. Banyak ya, Karena nilai. terpaksa, karena nilai. Berarti kan murid bersedia, ya, bersedia merelakan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Tapi belum tentu dia ikhlas, belum tentu dia sesuai dengan kemauannya, ya kan? Lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul nggak? Kritik itu bisa menguatkan karakter seorang nggak? Tergantung. Kritiknya Tergantung orangnya. Tergantung pribadinya. Tergantung ya. Sama ini juga ilusi kritik bahwa kita harus mengetahui apa potensi dalam diri kita sendiri gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif selalu efektif dan bermanfaat nggak? Enggak mesti. Pada umumnya ya. Tapi toksik positif ya, itu nanti berhubungan sama penghargaan. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya? Tidak. Nah, tapi paradigma seperti inilah yang dipahami oleh orang pada umumnya. Gitu. Nah, kita lihat teori dari Stephen R. Covey. Benar nggak sih? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, yang tadi itu namanya paradigma stimulus respon, menjadi kepada pendekatan teori kontrol. Ya, jadi kita belajar tentang teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas.
Jadi mari kita ubah nih paradigma kita yang sekarang itu terhadap murid kita, terhadap rekan kita. Caranya bagaimana nih? Kita ada beberapa pertanyaan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah kan? Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Jadi kita harus merubah paradigma ini. Dari stimulus respon, contohnya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Ya sebenarnya ya. Tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul nggak? Betul ya, perilaku buruk. Tapi kita ubah paradigma kita bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi perilaku baik, perilaku buruk pasti punya tujuannya. Itu ya. Tidak selalu bahwa perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Ini aja beberapa contoh ya. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya tidak ya. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, bisa nggak? Tidak bisa juga. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Seperti Pak Ridho tadi ya gagal, jadi dipaksa gitu. Harusnya kita apa? Berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru gitu. Jadi jangan memaksa. Yang kemudian adalah model berpikirnya biasanya menang atau kalah. Kita harus ubah paradigma kita menjadi berpikir menang. Oke, Bapak dan Ibu, ini semuanya terkait dengan teori disiplin positif. Teori disiplin positif ini menurut Dr. William Glasser, ini ada teori kontrol dan teori pilihan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, betul kan? Betul ya. Nanti dari kontrol ini nanti akan menjadi disiplin sendiri, gitu ya. Makna dari disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar tujuan mulianya itu tercapai. Tercapainya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, dari teori kontrol ini juga ada semua perilaku memiliki tujuan. Itu berarti berkaitan dengan teori motivasi. Teori motivasi ini ada dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, intrinsik. X dan Y gitu. Yang ekstrinsik ini tujuannya adalah yang pertama untuk menghindari hukuman. Ya enggak? Misalnya kamu cepat kerjain tugas, kalau nggak nanti bisa dihukum. Nah, itu namanya berarti motivasi dari anak untuk mengerjakan tugas itu hanya supaya dia tidak dihukum, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan tadi. Ayo kamu belajarnya yang bagus, nanti misalnya kasih hadiah segudang coklat misalnya. Itu juga kan imbalan, penghargaan sama. Motivasi ekstrinsik itu sifatnya, ya. Sedangkan yang harus kita tumbuhkan, nah motivasi ekstrinsik ini sifatnya tidak jangka panjang. Kalau misalnya si anak sudah sering dapat penghargaan, dia akan giat lagi gak belajarnya? Tidak, ya. Motivasi ekstrinsik ini akan efektif apabila dia jangkanya jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang tidak, gitu. Karena nanti dia tidak akan menjadi kreatif, ya kan? Kreativitasnya terbatas karena hanya sebatas yang disuruh saja, sebatas yang diperintahkan saja. Nah, yang harus kita munculkan adalah motivasi intrinsik. Baru ya. Nah, apa itu? Nah, untuk menghargai diri sendiri. Jadi si murid itu harus tahu nih nilai-nilai kebajikan yang ada pada
dirinya gitu. Nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas ini kan dibuat dari asalnya adalah peraturan kelas gitu ya. Nah, kemudian ini ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, nanti akan secara jelas dijelaskan sama Mr. Ji ya tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu seperti apa ya, termasuk 5 dasar kebutuhan manusia. Kita lanjut dulu ke disiplin ya. Nah, kata disiplin, tahu kan Bapak Ibu disiplin? Disiplin ya. Disiplin itu sebetulnya artinya adalah belajar. Ya. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan agar dia dihargai. Namun biasanya dalam budaya kita, disiplin itu merupakan sesuatu kepatuhan. Misalnya nih, berkendara harus menggunakan helm. Itu disiplin kan? Nah, tapi disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena nanti kalau tidak pakai helm berarti ditilang polisi gitu ya. Itu yang beredar di kalangan kita saat ini gitu ya. Padahal disiplin itu adalah belajar untuk menggali potensinya menuju tujuan agar nilai-nilainya berkembang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Sebetulnya banyak teori-teori kebajikan yang harus kita gali dari murid ya. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi banyak ya. Nih ada beberapa, tapi yang karena kita dalam pendidikan yang akan kita tonjolkan nilai-nilai kebajikannya itu berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu apa saja? Beriman bertakwa. Ada di sini. Beriman bertakwa. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkelindahan global, bergotong royong dan kreatif. Sebetulnya masih banyak gitu ya Bu, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang lebih banyak daripada apa yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Tapi untuk kita akan gali semuanya dari profil pelajar Pancasila gitu. Nih teori motivasi yang tadi ya Bapak dan Ibu, ada yang eksternal, kemudian ada yang internal ya. Untuk yang eksternal nih, yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu kan? Jadi prinsipnya apa nih nanti kalau saya tidak melakukan itu, yang tadi tidak pakai helm berarti kan saya ditilang, gitu. Kalau anak-anak juga seperti itu, kalau saya tidak mengerjakan tugas nanti dihukum, gitu. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Kalau apa yang terjadi didapatkan apabila saya melakukan sama gitu ya. Tapi untuk yang intrinsik, ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Kita harus menanamkan motivasi intrinsik ini pada murid-murid kita gitu ya. Tidak mudah, tapi insya Allah kita pasti bisa ya. Karena ingat filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah pernah bisa Mr. disampaikan waktu rapat kerja ya. Bapak dan Ibu guru juga sudah mungkin ya sudah belajar di PMM bahwa kita itu sebetulnya mengantarkan, menuntun murid-murid kita untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan atau well-being gitu ya. Jadi kita harus kembali kepada bagaimana nih si anak itu ya. Di situ ada kata merdeka gitu ya. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat pemerintah sendiri. Jadi si anak tuh jangan karena kita perintahkan dia mau gitu. Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya supaya dia merasa oh ini tuh penting bagi saya, ini tuh perlu bagi saya gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa.
Baik. Nah, ini kata-kata yang tadi Bapak Ibu dengar. Restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi, tujuannya apa gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini nanti akan lebih luas lagi dibahas oleh Mr. Dia. Saya sedikit saja. Ini ciri-cirinya restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya restitusi seperti ini. Misalkan ada 2 orang sedang bermasalah. Nah, Pak Kibar tadi direbut emasnya sama Pak Rido. Bagaimana cara guru untuk menyikapinya? Nah, inilah yang disebut dengan restitusi. Nanti ada, ya. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki hubungan. Nggak tidak langsung gurunya itu langsung Pak Kibar, kenapa berantem sama Pak Rido? Nah, gitu kan? Itu emas saya diambil, gitu kan? Nah, nanti setelah kejadian ini, bisa nggak hubungan Pak Kibar sama Pak Rido itu baik atau malah jadi selek seterusnya, gitu kan? Nah, ini juga sebagai tawaran, bukan paksaan, gitu ya. Kemudian restitusi juga menuntut melihat ke dalam diri. Jadi nanti Pak Kibar sama Pak Rido dituntut untuk melihat dirinya sendiri, bukan melihat orang lain, gitu ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Tuh. Kemudian restitusi sendiri adalah cara yang paling baik, gitu ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Meskipun tadi awalnya adalah sebuah tindakan, nanti pada akhirnya akan berarah pada karakter, gitu ya. Restitusi berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau si Pak Kibar udah salah nih, nanti ketika sudah kembali lagi, nanti akan berteman lagi dengan Pak Kibar, gitu. Ya. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di awal pembelajaran, Bapak dan Ibu biasanya membuat apa? Kesepakatan, ya. Kalau dulu sebelum mengenal kurikulum merdeka, saya buatnya peraturan, ya kan? Betul. Peraturan yang harus diikuti oleh anak-anak. Ini. Tapi setelah kurikulum merdeka, kita ubah nih peraturan itu menjadi kesepakatan. Kesepakatan berarti anak juga menyepakati, ya. Tidak merasa terbebani, terpaksa melakukan apa yang telah kita sepakati bersama, gitu. Nanti si kesepakatan ini lama-lama harus menjadi keyakinan kelas. Jadi bukan sesuatu yang harus kita ingatkan lagi. Misalnya nih, saya di kelas saya tidak boleh bermain handphone, gitu kan? Kesepakatannya apa? Misalnya kalau bermain handphonenya diambil. Tapi beriring dengan waktu, si kebiasaan ini, kesepakatan ini harus mereka sadari sendiri. Jadi mereka, kalau misalnya main handphone di kelas, berarti nanti akan diambil sama Miss Eni. Sehingga dia tidak melakukan hal itu. Sampai beberapa waktu dia tidak melakukan hal itu, sehingga itu menjadi keyakinan dalam diri mereka bahwa perbuatan seperti itu tidak baik. Mereka sadar sendiri akan kesepakatan, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kayak gue. Kenapa? Biar safety. Biar aman. Nah itu, kalau itu sudah keyakinan diri apa peraturan? Keyakinan diri, ya. Jadi semua orang tuh, muridnya tuh harus yakin bahwa itu tuh adalah keyakinan diri kita, bukan karena nanti kalau nggak pakai helm ditilang, gitu, ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M?
pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Biar terhindar dari COVID. Iya, biar terhindar dari penyakit. Nah, itu kan sudah keyakinan diri, bukan lagi karena oh iya di ruangan ini nih harus pakai masker, semuanya pakai masker. Kalau tidak ada aturan itu tidak. Nah, itu sudah menjadi keyakinan diri, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat jam mengajar misalnya? Kenapa? Kewajiban. Kewajiban. Biar menjadi contoh. Biar menjadi contoh, menjadi teladan. Apa coba keyakinannya? Tanggung jawab. Iya, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dia emban gitu. Bukan hanya karena ini dari sekolah mewajibkan datang jam 6.45, jadi guru datangnya ya udah jam 6.45 gitu. Tapi bentuk sebagai tanggung jawab itu yang disebut dengan keyakinan diri. Itulah. Jadi Bapak Ibu nanti juga kita harus menerapkan ke anak-anak untuk membangkitkan motivasi intrinsik mereka gitu ya. Mungkin betul memang awalnya adalah sebuah peraturan kelas, nanti akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah. Nanti di keyakinan sekolah itu nanti akan membentuk menjadi lingkungan yang positif. Jadi dari hal kecil membesar sehingga nanti itu semuanya menjadi budaya positif. Gitu Bapak Ibu. Ya. Oke. Sebenarnya masih banyak ya. Ini ada kesepakatan kelas gitu ya. Ini tadinya dari keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas gitu ya. Lihat contoh berikut. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Itu kesepakatan ya. Kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu kan tidak tertulis ya. Itu ya keyakinan gitu ya. Menjaga kebersihan sekolah. Kesepakatan. Keyakinannya apa? Ya, kami murid yang cinta kebersihan. Nah, itu sudah menjadi keyakinan dan lain sebagainya gitu. Oke. Mungkin takut terlalu lama. Nih, ada juga peraturan dan keyakinan kami contohnya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain. Dan seterusnya lah ya. Bapak dan Ibu silakan boleh belajar di PMM, itu sudah ada tentang disiplin positif. Belajar lebih banyak itu. Dia hanya berpengaruhnya jangka pendek, tidak jangka panjang. Penghargaan itu juga bisa menghukum, ya. Kenapa? Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan itu sebetulnya tidak efektif. Penghargaan itu juga merusak hubungan. Jadi misalnya yang dapat penghargaan Pak Ibar terus, ya. Yang lain jadi ya udah males gitu kan. Mau menuju itu tuh males karena yang dapat penghargaan cuma satu orang, kan? Terlena gitu kan. Nah, temannya jadi ya udahlah itu. Jadi males sama Pak Ibar gitu kan. Emang malas ya. Ya terus yang dapat penghargaan. Nah, ini juga ya. Jadi penghargaan itu juga merupakan sebuah hubungan ya. Jadi penghargaan itu juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik gitu. Ya, beberapa terkait sama tindakan guru, mana yang merupakan hukuman, ada juga hukuman, ada juga konsekuensi ya. Ini contohnya. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat sekolah itu hukuman. Kalau konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu contohnya ya. Kalau hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, ini konsekuensi.
Jadi bedanya hukuman sama konsekuensi apa Bapak Ibu? Kira-kira? Keyakinan. Konsekuensi menyadari, menimbulkan kesadaran. Menimbulkan kesadaran. Kalau hukuman? Kayak terpaksa gitu ya. Dulu. Kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah menyepakati, terus konsekuensinya bagaimana? Kalau hukuman tidak gitu ya, langsung gitu, tidak sebelumnya tidak ada. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, ini contoh-contohnya mungkin nanti bisa dipelajari lagi ya, karena terkait waktu juga sudah mau jam 2. Silakan saya kembalikan ke Miss Diana untuk diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Miss Sandy yang sudah menyampaikan materi ya terkait tentang budaya positif ya. Kemudian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mr. Wagino SSI MPD kepada Mr. Wagino, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sebagai kepala SMA dengan berkasih yang saya hormati, Sedi, Pak Wahyu, Pak Ibu yang saya hormati, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini akan kami sampaikan tentang apa yang kami dapatkan, karena ini kewajiban kami berdua. Kalau ada yang satu modul kita dapatkan, satu pelatihan kita dapatkan, harus kita sampaikan atau kita jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Jadi ini pendekatan restitusi. Tadi yang disampaikan Miss Eni, restitusi tadi apa? Pemulihan kondisi. Jadi intinya harus ini paradigma baru, mengeluarkan keyakinan diri dari siswa, itu ya. Faktor intrinsiknya yang harus kita keluarkan, bukan ekstrinsiknya. Kenapa hadiah tadi tidak diperkenankan dalam pendidikan paradigma baru ini tadi? Kenapa? Karena itu faktor ekstrinsik, pengaruhnya hanya sebentar, tidak lama, gitu ya. Jadi tidak diperkenankan. Misalnya tadi hukuman itu kan hanya karena takut, gitu kan ya? Boleh nggak tadi? Iya. Kenapa? Itu faktor ekstrinsik, gitu loh. Ini paradigma baru yang kami pelajari. Jadi ini akan menimbulkan sesuatu yang mungkin nanti akan kita jelaskan. Penelitian apa yang ada pada pendekatan restitusi dalam mengontrol murid, gitu ya. Mengontrol murid. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi kita akan lihat bagaimana pendekatan restitusi ini. Jadi ini kalau restitusi itu win-win solution. Siswa menang, guru juga menang, gitu loh. Ini intinya begitu. Jadi jangan sampai guru menang, siswa tertekan, gitu loh, gitu ya. Ini Pak Umar, anaknya Pak Umar sedang makan dulu. Nah, nih kita lihat. Ini Diana Gosan. Diana kali ya. Dalam bukunya ini restitution, restructuring school discipline, mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Ini tujuan kita. Murid itu mandiri, keluar dari zona tertekan dari luar, merdeka mereka. Jadi murid itu merdeka, apa yang mereka merasa salah, tapi mempunyai win solution, bukan mereka tertekan, tapi mereka bersemangat untuk memperbaiki diri. Ini yang kita inginkan, gitu ya. Jadi dan memandirikan murid dan bagaimana dan mengapa. Ini Daniel Gusen dalam bukunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, ini kita lihat ini.
Jadi ada beberapa cara kita mengontrol siswa, gitu ya. Jadi cara kita mengontrol siswa itu ada beberapa cara. Jadi ada yang rata-rata kita faktor eksternal, gitu ya, eksternal. Bagaimana kita mewujudkan internal? Memang anak-anak itu termotivasi menjadi lebih baik. Satu, nanti kita lihat Bapak Ibu posisi yang mana nih? Ini ya. Satu, penghukum. Jadi ngontrol anak, kita bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Penghukum jelas ya. Misal si pet, sini, abstrak sekali. Pernah misi pet? Enggak. Saya dulu seperti itu. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, kita lihat kata-kata apa buat rasa bersalah. Jadi menyalahkan siswa menjadi tertekan. Nanti kita lihat kata-katanya apa. Ketiga, ngontrol siswa, memposisikan dia dengan teman. Bagaimana nanti kita lihat. Yang keempat, itu pemantau, mengontrol siswa, kita bertindak sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah bertindak sebagai manajer. Ini perlu Pak. Ya. Kita lihat. Ini kondisinya. Nah, ini lihat motivasi internal, eksternal. Posisi di sini, Ibu. Jadi posisi kontrol yang melahirkan kondisi eksternal. Jadi siswa itu mendapat tekanan dari luar. Pak Kibar tadi diminta Pak Ridho untuk buka, kalau dia itu nggak buka, ya, itu Pak Ridho nggak bisa buat apa-apa. Siswa pun seperti itu Bapak Ibu. Walaupun eksternal seperti apa, artinya bocah belum bisa kita buka, bagaimanapun kita itu berusaha untuk membuka, si siswa nggak akan bisa membuka. Ini tadi apa yang kita ambil kesimpulan dari Pak Kibar dan Pak Ridho seperti itu. Jadi bagaimana supaya Pak Kibar bisa buka ini? Kontrolnya di mana? Di Pak Kibar sendiri. Jadi kontrolnya di mana? Siswa apa guru? Siswa. Gitu. Pak Kibar siswa, Pak Ridho guru, gitu loh. Maksudnya seperti itu tadi yang dimaksud. Jadi kalau si siswa itu tidak membuka diri, gurunya seperti apapun, dengan cara kontrol apapun, itu nggak bisa terbuka. Makanya yang kita tumbuhkan bagaimana Pak Kibar itu dengan sukarela membuka diri. Ini emas loh disumbangkan, gitu loh, maksudnya seperti itu. Gitu loh. Ini yang kita inginkan seperti itu. Nah, Mas Kibar. Terus gini. Mas Kibar. Kalau kita masih ada di posisi pertama, kedua, jangan Mas Kibar terus menangis. Tadi ininya Pak Kibar ini ya. Nah, ini identitas gagal posisinya di nomor 1 dan 2. Posisi kontrolnya. Nanti kita lihat. Contoh nih, gurunya apa yang dilakukan ketika menjadi guru itu menjadi penghukum. Apa? Baca nih spek. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu. Kalau guru sebagai penghukum, ini nunjuk-nunjuk, nyindir, gitu aja. Efeknya apa misi pen? Membuat orang anaknya bagaimana? Ini kata-kata guru, coba kata-kata gurunya gimana? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan kasih nilai kamu jelek ya. Ini penghukum. Terus hasilnya apa, misi pen? Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Oke, ini bukan kata saya, ini penelitian loh. Ini penelitian. Ini hasil penelitian. Jadi bukan kata kita, bukan kata Kemendikbud, tapi ini memang hasil penelitian. Hasilnya kalau seperti ini, anak itu menjadi pemberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Jadi ketika kita lakukan seperti itu, yang tadinya itu anak salahnya kecil, tapi malah seperti ini efeknya. Gitu loh Bapak Ibu. Nih lihat, kita masih pengontrol juga. Cepetan. Nah, muridnya berkata apa? Di belakang. Misi pen, masih misi pen. Saya tidak peduli. Nah, gitu kalau menghukum. Gitu ya. Ini penelitiannya seperti itu. Terus dampak pada murid lagi Mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. ya. Ini kemarin beberapa anak sini juga saya tanya tentang ini, bagaimana pendapat kalian? Ini ternyata mengejutkan saya juga. Kata-kata ini yang nomor ini juga muncul. Saya menjadi lebih ini, Mister.
manusia harus pengen ngulangi-ulangi ngapain? Gitu ternyata. Dari beberapa orang yang saya tanya, gitu ya. Yang nomor ini munculnya. Terus yang terakhir kaitan dengan dunia berkualitas gimana, Bu? Murid meletakkan guru di luar dunia Ya berkualitas. soalnya nggak anggap gitu maksudnya seperti itu. Gitu ya. Ini kalau penghukum. Berarti kita nggak bisa menggali potensi anak itu ya, mengeluarkan faktor internal tadi supaya mengasih emasnya tadi belum bisa. Kalau penghukum, gitu ya. Oke, baik. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah, Miss Dona, baca gurunya ngapain? Berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Berceramah, dia menunjukkan kecewa yang dalam. Apa yang katakan guru coba? Kamu sudah mengecewakan ibu. Ayah, kamu sudah mengecewakan guru, sudah mengecewakan bapak, sudah membuat ini saya, gitu kan ya, dan sebagainya. Ini membuat orang bersalah, jadi nunjuk anak itu menjadi kayak orang yang dihakimi dan salah. Itu pokoknya apalah kata-kata bapak ibu lebih tahu gitu kan ya, tahu itu kan bagaimana. Jadi menunjuk anak itu jadi ngerasa salah, gitu ya. Efeknya apa Miss Dona? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya, itu dia. Kalau membuat bersalah, efeknya anak itu bisa menunjukkan sesuatu, menyangkal dan berbohong. Begitu ya, Bapak Ibu. Terus terakhir, enggak terakhir masih ini lagi. Nah, terus murid berkata apa? Iya. Kalau mantan saya dulu berbohong, gitu loh. Ini bukan hanya di sini loh, di mendidik anak kita juga sama Bapak Ibu. Ini memang restitusi ini bisa digunakan kita, keluarga kita, dan seorang atasan ke bawahan, gitu ya. Terus dampak pada murid? Rendah diri, Ya, rendah diri. rasa gagal, tidak berharga. Begitu, karena sering disalahkan. Gitu ya. Terus selanjutnya, jadi efeknya begitu kalau kita nyalakan sering akan murid itu menjadi tidak berharga, rendah diri merasa. Terus Bu, Meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. iya. Tapi sesuatu itu, itu hebat banget. Tapi dia merasa rendah diri. Bagus nggak? Guru tuh bagus banget, tapi saya jauh banget dan menjadi merasa rendah diri. Gimana? Bagus nggak? Enggak. Dua ini Bapak Ibu dikatakan sebagai perilaku kontrol negatif, berarti identitasnya gagal. Jadi perilaku kita gagal di sini kalau kita masih dua, gitu ya. Terus selanjutnya, perilaku kontrol yang positif. Ini perilaku kontrol negatif, ini perilaku kontrol yang positif. Ini yang positif dan ketiga dan empat. Siapa nih? Pak Rido. Nih. Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Iya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Gurunya ngapain Pak Rido? Ini untuk Bapak ya. Terus? Sudah nanti Bapak bantu bereskan deh. Ya. Jadi seperti itu. Lakukan untuk Bapak Ibu ya, pokoknya ini lakukan. Bapak Ibu remedi pokoknya jangan jaga kehormatan aku udah Bapak Ibu gitu kan. Pokoknya ini tak kerjain semua gitu kan ya. Ini malas itu Mas. Ini juga kalau ada ini orang pun juga seperti itu. Ayo jangan gitu dong, bantu Bapak Ibu dong, gitu kan ya. Bapak Ibu mau penelitian nih. Bantu dong, gitu kan ya. Jadi Manipulasi ya. membuat jadi membuat anak itu menjadi rada saya dapetin munafik gitu loh. Iya, gitu loh. Ya kan? Guru. Iya, jadi rada bohong. Hasilnya gimana? Anak ketergantungan. Darat banget. Nggak muncul. Ya, intrinsiknya nggak muncul dia. Gitu kan? Hasilnya seperti itu. Terus ininya murid berkatanya apa? Ya, saya pikir Bapak teman saya nih. Ya. Iya. Udah gini dong. Dampaknya pada murid apa Pak Rindo? Tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Itu dia. Kalau kita saling mencokoki seperti itu. Siswa ketergantungan sama kita, tidak mandiri, gitu kan ya. Ada sesuatu tidak bisa memutuskan, gitu kan ya. Pokoknya tergantung terus. Kalau ada bawahan juga seperti itu kan, gitu kan. Kalau bawahan nggak, ya udah sana jalan. Ini ketergantungan sama kita juga bisa ngapain kan, seperti itu kan ya. Sama seperti itu, maksudnya seperti itu. Guru pun juga seperti itu.
Anak pun juga seperti itu. Tergantung sama ininya. Bapak ibunya kan seperti itu kan? Oke, terus Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. iya, jadi tetap ini efeknya tetap seperti itu, gitu kan? Yang guru tetap dalam dunia tetapi efek lainnya enggak hadir ya. Jelas ya Bapak Ibu? Ini kalau mau bisa sama kamu, pokoknya teman banget tapi lewat udah bantu ibu, bantu bapak itu tapi jadi ya dari seperti itu. Misi P tadi udah misi nak, memantau. Menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur, memantau. Terus gurunya berkata apa? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Ya, jadi ini sudah mulai ini, sudah peraturan nih, gitu kan ya. Peraturan nih, peraturannya gimana? Kalau kayak gini, peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Sambil gitu kan ya, sambil gitu aja, gitu kan ya. Terus ini agak lebih baik lagi, nambah naik ini ya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi kalau gini, gitu kan ya? Sambil no, gitu ya. Hasilnya apa? Ini Nina? Menyesuaikan, tapi bila diawasi aja. Betul. Jadi seperti itu. Ada seperti ini hasilnya anak kita? Ada. Seperti itu. Jadi ini hanya maksudnya kalau diawasi, kalau nggak diawasi ya sesuai ini ya. Karena faktor ekstrinsi masih sampai sana. Ini penelitiannya seperti ini penelitiannya ya, Bapak Ibu. Ini penelitian seperti ini. Ini terus. Nah, lanjut, Miss Nina, lanjut. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, ini juga, gitu ya. Ini kalau anak-anak SD ya. Nah, jadi murid seperti ini. Jadi kalau dipantau, dia ngerjakan sungguh-sungguh. Kalau enggak, bodo amat, gitu loh. Ini ya. Jadi kalau dilihatin, ngerjakan. Kalau ada atasan, rajin. Kalau nggak ada, bagaimana? Seperti itu ya. Jadi ada rajin kalau ada yang mengawasi, efeknya kan gitu kan? Kalau nggak yang ada yang ngawasi, enggak. Udah amat. Terus lanjut. Jika sudah melakukan hal tersebut, apa yang akan saya dapatkan? Ada nemu. Jadi ini pokoknya diukur terus, mengukur terus orang itu. Kalau ini aku dapat apa dong? Gitu kan ini laku ini apa dong? Gitu kan ya. Kalau saya kerjakan ini aku dapat apa? Kalau nggak saya kerjakan, Nah, jadi memang kalau ada hadiah, kalau ada iming-imingnya, baru muncul ini ya, teman-teman. Nah, terus dampaknya apa? Ada murid? Menitik beratkan dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau dapat hukuman nih. Iya. Dengan apa yang dilakukan. Ya hanya dua itu, hadiah atau hukuman. Saya sempat menerapkan di anak saya. Terus saya sadar, karena saya dengan saya ngapa lakukan. Saya itu gini, kalau kamu sholat subuh, gitu ya, sholat subuh maksudnya jamaah di masjid, saya kasih 10.000. Kalau enggak, ya Allah, saya menyesal dengan apa yang saya katakan. Setelah jalan 1 bulan, 2 bulan, bukan takut Bapak Ibu, anak itu malah saya dadani kualitas dirinya itu lama lagi gitu loh. Kan takutnya cuma minta, kalau ini minta ya. Jadi kayak dia mau melakukan itu kan ada uang 10.000 itu. Aduh, malah menghancurkan anak-anak ini dalam hati. Habis puasa langsung saya batalkan itu semua, enggak ada gitu. Baru saya dapat mata ini kemarin gitu ya, ternyata betul ini muncul di sini gitu ya. Ini jadi kalau dapat hadiah baru ini, kalau enggak gitu. Makanya saya batalkan di sini. Makanya Bapak Ibu tadi misalnya disampaikan kalau pas belajar dapat 100 saya kasih coklat. Ini enggak boleh. Gitu ya. Ini enggak boleh karena itu membangun dari faktor ekstrinsik gitu. Jadi dirinya enggak muncul. Kita juga ngimingin yang buku Tanpa aja. boleh ngimingin tanpa barang. Nilai bet kau. Nah, itu enggak apa-apa. Nilai bukan barang ya? Nilai enggak apa-apa. Tapi mana coba Mas, nanti nilai tak kurangi loh, jangan gitu. Iya. Nilainya apa namanya? Tapi itu berupa benda juga ya nilai. Maksudnya ini saja bagus. Iya. Pujian. Soleh. Semuanya. Iya, Bu. Ini ya benar ya. Terus di sini Ibarat soleh. Murid meletakkan guru peraturan di dunia yang berkualitas. iya, jadi sama ini. 1, 2, 3 sama.
Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebagai pengawas seperti itu. Jadi hanya punishment dan hadiah. Itu kan ya. Hanya itu yang diinginkan muncul dalam diri. Yang paling bagus yang ini nomor terakhir Ibu. Ini motivasi intrinsik yang harus kita kembangkan. Apa ini Bapak Ibu? Sebagai posisi manager, ini yang paling bagus. Nah, guru berbuat apa nih? Siapa nih? Pak Ibar. Oh, untuk tadi dikerjain sekarang Pak Ibar nih. Gurunya ngapain Pak Ibar? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, membimbing. Pertanyaan yang membimbing ya maksudnya. Tujuannya apa? Biar mereka itu mengeluarkan dirinya sendiri. Ini aku seperti ini loh, gitu loh. Itu maksudnya seperti itu. Pertanyaan itu yang membuat anak itu mengeluarkan sendiri. Apalagi? Apa yang Gurunya berkata apa yang kita yakini? Nah, mengingatkan keyakinan kelas. Di kelas kita meyakini apa? Kalau kemarin peraturan kelas, sekarang diubah menjadi keyakinan kelas, gitu ya. Nah, kemarin kesepakatan kelas, sekarang keyakinan kelas, gitu ya. Terus apa yang kita yakini di kelas, gitu kan? Coba diingatkan, iya, gitu. Oh gini-gini, saya nggak boleh terlambat. Kamu terlambat, ya, saya salah, gitu kan? Bukan salah mengakui, tapi ada ngerasa ada yang harus diperbaiki. Tapi apa yang diperbaiki bagaimana? Apa yang kamu lakukan untuk ini gitu kan? Oh saya harus lakukan ini. Nah itu kan muncul dari dirinya, gitu ya, Bapak Ibu. Terus lanjut apa ini? Apa kata-kata lagi? Oh yang bawahnya. Apa kamu yakini hal tersebut? Ya? Kalau kamu meyakininya, kamu kan? Maukah kamu Jadi memperbaikinya? Nah ini ditunjuk untuk memperbaiki sesuatu itu. Jadi memperbaiki sesuatu itu bukan dari ekstrinsik, tapi dirinya mau ngapain dia, gitu ya. Untuk memperbaiki diri apa yang dilakukan, dia yang harus mengeluarkan diri, gitu ya Bapak Ibu. Terus lanjut. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang itu? ya maksudnya kalau kamu pergi apa saja yang harus kamu lakukan gitu deh, apa yang dikerjakan dan sebagainya ya, apa yang dilakukan gitu kan. Jadi menggali. Kalau dulu itu sempat pas Pak Ade ada gitu ya, mungkin sama Pak Edo juga, Pak Hilal juga, saya itu mewawancarai anak gitu kan, karena anak itu melakukan pelanggaran cukup berat, minum ya gitu kan ya. Pak itu kan susah ya, maksudnya untuk mengoreksi itu susah gitu. Tapi saya tempatkan jujur, tajak ngobrol gitu ya. Saya juga tahu teori ini, baru teori ini ternyata muncul seperti begitu ya. Ya saya sadarkan kenapa, ajak ketawa-ketawa aja, gitu kan ya. Kenapa ngobrol semuanya. Saya ini mungkin ada teman-teman yang saya minum di sini dengan teman saya di sini, ini semua. Jadi mungkin yang dipanggil 10 orang itu ngomong semuanya sama. Gitu ya. Saya panggil orang tuanya, dia itu ngomong sama orang tuanya juga. Ya, jadi biar ada win-win solution gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan dan sebagainya gitu ya, untuk memperbaiki ini kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan berkaitan hasilnya seperti apa? Menguatkan watak dan karakter. Ibu-ibu, bapak-bapak, karakter anak kita sudah terbentuk atau posisi 80% terbentuk. Jadi untuk menerangkan ini butuh perjuangan yang luar biasa. Gitu ya. Karena habitnya muncul gitu loh, macam-macam. Kalau mungkin dari kecil ya lumrah, tapi inilah paradigma pendidikan baru yang seperti ini yang disampaikan oleh Kemendikbud. Jadi kita itu bagaimana kita mengeluarkan keyakinan dari diri siswa itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus hasilnya bagaimana? Nih, muridnya berkata apa? Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Karena kan kesulitan dia untuk ngapain? Apa yang harus saya lakukan ya Bu? Biar ibu itu memaafkan saya. Coba terus ibu kasih solusi. Bisa gitu ya. Solusinya kalau gini bagaimana? Jadi berdiskusi. Ya kayak manajer kan gitu kan ya. Memberikan suatu berkata dan membuat solusi bersama gitu ya. Terus lanjut. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa? Gitu. Muncul keyakinan dari dirinya. Gitu Bapak Ibu ya. Ini bisa diterapkan pertama sekali di anak kita di rumah. Gitu kan ya.
paling pertama belajarnya seperti itu. Terus lanjut dampaknya pada murid. Murid mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ini dia yang kita inginkan. Jadi ini yang harus kita inginkan. Anak itu mengevaluasi diri terus bagaimana dia itu anak itu menjadi anak yang lebih baik. Itu yang kita inginkan seperti itu. Jadi memang tumbuh muncul keyakinan di diri mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Terus ini sama. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia kualitas. Ya, jadi murid nggak hanya meletakkan guru dan dunia, tapi murid itu meletakkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi nggak menganggap remah, dia tidak menganggap dirinya kecil, tidak rendah diri, tapi mereka muncul keyakinan pada diri mereka itu murid yang berkualitas. Ini yang kita inginkan. Target ini yang kita inginkan. Muncul suatu keyakinan bahwa mereka itu murid-murid yang berkualitas. Kalau ini sudah muncul di mereka, Bu, mungkin tidak perlu disentil atau cuma langsung muridnya seperti itu, jalan sendiri. Kalau sudah ada murid seperti ini udah Gimana kita? kalau murid sempat dikasih ini ya, gak usah banyak ngomong, anaknya udah jalan sendiri. Walaupun dia nggak bisa berusaha untuk bisa nanyain gurunya, ngejar gurunya. Nggak akan udah agak stres ini tadi ngapain gitu, stres ini udah dinikmati pelan-pelan, yang penting bagus. Orang itu memang ada kemampuannya masing-masing, pelan-pelan saja, yang penting ada hasilnya. Kan anak jadi senang, oh iya nggak apa-apa dikit, nggak apa-apa, ayo gitu, datang ngerjain lagi gitu kan. Jangan sampai Bapak Ibu marahin anak ketika anak itu nggak bisa gitu. Karena orang itu beda-beda ya. Aduh, udah sabar aja udah seperti itu. Biar muncul keyakinan dulu, yang penting itu keyakinannya muncul dulu. Kalau udah muncul dah, walaupun mereka ada yang nggak bisa mereka itu yang penting rajin udah. Podo ngerjain kan semangat, nggak tahu sih diajari. Seperti itu Bapak Ibu. Itu ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah, di sana kita coba bersama-sama, mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Ini yang manajer tadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita memposisikan diri? Nah, jujur Bapak Ibu, dari kelima cara tadi kontrol yang terbaik apa? Yang akhir lah. Yang apa namanya, kontrol apa sebagai apa? Nah, apa yang harus kita lakukan ketika menjadi seorang kontrol yang manajer? Ini ada segitiga institusi. Pertama, menstabilkan identitas, tempat menstabilkan diri. Ada siswa berbuat salah, nggak usah langsung marah, senyumin saja. Kenapa? Kamu kok tidur satu bisa di kelas? Kamu cerita, kamu langsung cerita dia. Sampai yang kayak gimana? Rapat, tidur di kelas. Kayak gimana? Bisa semua salah sih. Enggak. Ini teorinya. Eksekusinya. Kalau misalnya kayak Rido namanya mungkin bisa. Oh, kalau yang Kayak Omar. ini maksudnya apa ya? Nah gini, ya contoh anak tidur di kelas. Kemarin juga ada. Kayaknya apa? Berkali-kali ya. Saya ngantuk nih, kenapa ngantuk? Turun malam nih, kenapa tadi malam sampai tidur malam? Main game Mister, main game di mana bersama siapa? Kan langsung tahu di sini. Bocah seneng main game, gimana nih caranya kita akan main game? mengeluarkan ini? Terus ada main game bisa saja caranya sedikit main game tuh, tapi kayaknya nggak enak, nggak bagus ya. Ini kalau anak saya kayak gitu. Di sini bisa, tapi langsung kamu kayaknya nggak enak main game kayak gini. Muncul, Coba jadi mama diajarin sama anak kayak itu. ya, jadi pertama menstabilkan. Jadi anak itu dibuat kondisi stabil supaya ngomong apa adanya ke kita, gitu ya. Apapun yang diomongkan kita dengarkan baik, ya. Jadi menstabilkan kondisi. Jadi nggak langsung enggak, tapi kenapa, ada apa, biar ngomong. Kalau dipotong berarti beda ya anak ini sama anak orang ya. Oh enggak, ini teorinya untuk anak orang ya. Tetap beda kalau anak orang Ini ya, ini masalah di kita adalah anak kita sudah
ada mempunyai identitas nih. Iya. Jadi mempunyai karakter sendiri kan gitu kan ya. Jadi kondisi itu kan untuk membuat inilah seperti yang saya sampaikan tadi. Ini cukup berat, ya. Tapi inilah paradigma pendidikan baru seperti ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, menstabilkan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang telah kita sepakati, sambil ke keyakinan kelasnya. Terus bagaimana misal keyakinan agama? Ini kira-kira kalau menurut agama kayak gini gimana sih? Kan ya biar diinginkan, diingatkan terus. Nah, terus ini, terus kedepannya, misal ke guru-guru, ke anak-anak, besok itu mengingatkan kembali kalau orang tua. Nah, saya ngingetinnya, ingat UGM di depan mata loh, UI di depan mata loh, gitu kan? Ingat kan, biar muncul keyakinan mereka. Kalau lagi males aku udah inget di luar sana.